Ya Bapa, Engkau Bapa yang sangat ku cinta. Kasih setiamu dan anugerahmu Bapa sungguh nyata di dalam hidupku. Abba, ya Bapa, Engkau Bapa yang sangat ku cinta. Kasih setiamu dan anugerahmu Bapa sungguh nyata di dalam hidupku. Ku rindu selalu duduk di pangkuanmu, memandang wajahmu, oh Bapa. Ku ingin selalu berada di pelukanmu, dibelai dengan kasih sayangmu. Dan anugerahmu Bapa sungguh nyata di dalam hidupku. Ku rindu selalu duduk di pangkuanmu, memandang wajahmu, oh Bapa. Ku ingin selalu berada di pelukanmu, dibelai dengan kasih sayangmu. Memandang wajahmu, oh Bapa. Ku ingin selalu berada di pelukanmu, dibelai dengan kasih sayangmu, dibelai dengan kasih sayangmu. Haleluya, haleluya, shalom. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kita berjumpa kembali lagi walaupun melalui rekaman. Dan saya bersyukur, mari jemaat kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, pendengaran kita, mata kita untuk benar-benar terfokus kepada firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Haleluya. Juga jemaat yang lain yang setiap atau saudara yang mengikuti atau mendengar rekaman ini juga, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali berjumpa dengan jemaat-Mu Tuhan melalui rekaman ini. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau kembali
bersama-sama dengan kami. Kembali Engkau akan memperbicara kepada kami, khususnya bagi jemaat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami sedang menghadapi COVID-19 ini Tuhan, yang tidak menentu Tuhan, bahkan kami sedang mengalami PSBB Tuhan, di mana kami tidak boleh keluar dari rumah, dan segala pekerjaan kami harus kami tinggalkan, dan segala kesibukan kami harus tinggalkan. Kami hanya di rumah, tetapi kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang berjanji untuk memelihara, menjaga, melindungi, mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah ibadah pada sore hari ini kami buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, menjadi kebiasaan saya bahwa sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, ada sebuah lagu yang saya beri judul Yesus Sobat Setia. Ini lagu yang merupakan landasan daripada firman Tuhan yang kita akan sama-sama nikmati. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar, menuntunku di jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Kita punya sobat yang setia, dia namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sedang masih menghadapi COVID-19 yang tidak menentu hari-hari ini, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat kita tidak bisa bekerja, yang membuat kita tidak bisa berusaha apa-apa, ya, sehingga kita sepertinya berdiam saja di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada firman Tuhan yang dimana di ribuan yang tahun yang lalu, ya, Tuhan juga pernah melakukan lockdown, wow, ya, kepada umatnya, ya, di Israel. Ya, oleh sebab itu saya percaya ini menjadi pelajaran yang baik. Ya, kenapa Tuhan menyuruh lockdown, ya, dan apa yang lockdown yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel, dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, oleh sebab itu mari kita buka di dalam Yesaya 26 ayat 20 sampai 21, 2 ayat saja. Ya, saya bacakan ya bagi kita semuanya. Ya, firman Tuhan berkata, "Mari bangsaku." Ya, yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu. Yang kedua, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Dan yang ketiga, bersembunyilah
barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya, sebab apa? Ayat yang ke-21 dikatakan sebab sesungguhnya, ya, sesungguhnya itu sama seperti Yesaya mengatakan, aku bersumpah bahwa Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Ya, tidak lagi menutupi ya orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel, Alkitab berkata mereka telah berbuat dosa. Ya, banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan, banyak terjadi hal-hal dosa yang mereka berbuat, sehingga sampai darah pun juga tertumpah, bukan keluar. Ya, kalau keluar mungkin ya 1-2 orang, tapi kalau tertumpah, itu artinya begitu banyak orang yang dibunuh, bagi banyak sekali darah yang tertumpah keluar oleh karena ya pembunuhan, oleh karena kejahatan. Nah, kita tahu bahwa akibat daripada kejahatan atau dosa pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya, Alkitab bahwa penghakiman akan datang kepada mereka. Ya, kita melihat bahwa ya Mazmur ini berbicara tentang sebuah nyanyian. Ya, bangsa Israel mereka bermazmur kepada Allah ya dengan sebuah keluhan ya karena penderitaan yang mereka alami. Dan kita melihat ya Allah menjawab doa mereka dengan dengan tiga keharusan bagi bangsa Israel untuk bertindak selama menghadapi lockdown atau selama menghadapi periode penghakiman ilahi. Ya, oke, biarlah ini pelajaran menjadi pelajaran bagi saudara dan saya juga, atau bagi kita semuanya yang sedang mengalami COVID-19 ini. Ya, kita melihat bahwa dunia setelah diserahkan atau diserak ya diobrak-abrik saudaraku oleh COVID-19, akibatnya karena ya kematian terjadi di mana-mana, menyebabkan seluruh dunia menjadi panik Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga ya kemarin saya masih melihat bahwa seluruh dunia itu kematian oleh COVID-19 itu terjadi bisa sampai ratusan ribu jiwa. Nah, saudara, ini gambaran daripada kalau darah itu bukan lagi keluar, tapi tertumpah, saudaraku, karena begitu banyaknya, saudaraku. Nah, kita melihat bahwa yang banyak juga akibat daripada itu, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tutup, ya, disebabkan karena mereka tidak bisa kerja. Banyak perusahaan yang mulai gulung tikar, karyawan di PHK, ya sekarang apalagi di Indonesia mulai berlaku lagi PSBB, di mana orang tidak boleh keluar rumah, kalau keluar ditangkap dan sebagainya. Ya, ini menyebabkan mereka tidak bisa bekerja, dan mereka tidak bisa bekerja, bahkan ada di PK menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan uang. Akibat daripada tidak bisa mendapat uang, akhirnya apa yang mereka lakukan? Apa saja, pasti merampok, mencuri, saudaraku, bahkan terjadi pembunuhan juga di mana-mana. Nah, kita melihat bahwa di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ada 3 keharusan bagi kita untuk bertindak selama COVID-19. Apa yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel ya untuk suruh mereka cooling down, saudara, atau lockdown? Ya, yang pertama kita melihat di dalam Yesaya 26 ayat 20a dikatakan, marilah bangsaku, marilah umat pilihanku, masuk ya ke kamarmu. Itu yang pertama. Ya, Tuhan menyuruh saudaraku bangsa Israel ketika Tuhan ingin membalas kejahatan mereka, ketika Tuhan ingin menghukum bangsa Israel karena kejahatan, Tuhan menyuruh umat pilihannya untuk masuk ke kamarmu. Ya, dan kita melihat bahwa Tuhan tidak memanggil dan menyuruh kita kemana-mana selain tempat di mana yang Tuhan inginkan. Begitu juga dengan kita. Ya, pada hari-hari ini COVID-19 sedang merajalela di mana-mana. Ya, firman Tuhan mengajarkan pada kita, marilah kita masuk ke kamar kita. Ya, karena disitulah Tuhan mau, atau disitulah tempat kita, atau Tuhan sudah siapkan tempat kita. Ya, secret place dikatakan. Ya, jangan tinggal di luar, Bapak Ibu sekalian. Jangan keluar uyulan, jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu. Ya,
karena ada perangkap COVID-19. Ya, di mana seperti orang Mesir, mereka terperangkap di dalam badai ya hujan es dalam Keluaran 19, akibatnya mereka binasa. Ya, arti lain daripada masuk ke dalam kamarmu itu, saya baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dikatakan bahwa keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Artinya apa? Artinya dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu menjadi merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nah, saya memperingati Bapak Ibu, ya, kalau engkau mungkin anak-anak remaja pemuda yang sedang mencari jodoh atau yang sedang berpacaran, Alkitab berkata, ya, carilah pasangan yang sepadan. Ya, jangan cari orang yang tidak sepadan, yang tidak seiman, yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Alkitab berkata, ya pisahkanlah dirimu. Ya, sebab persamaan apakah ya antara yang tidak percaya Yesus dengan percaya Yesus? Nggak ada. Atau dikatakan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak bisa. Ya, pasti terpisah. 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Biliam? Nggak ada. Ya, apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Ya, nggak ada. Ya, 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nggak ada hubungan sama sekali. Ya, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Firman Tuhan Allah, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, jika Allah sudah mulai memisahkan orang-orang saleh ya dengan tidak, saudaraku, dan Allah sudah mulai ya, atau seperti misalnya COVID-19 digambarkan seperti seseorang yang mulai petani yang sedang memanen, saudaraku, setelah dipanen padinya, saudara, kemudian ditumbuk, kemudian bagaimana cara memisahkan antara beras dengan ampasnya dengan sekam? Pasti melalui ditempa atau tempat demikian. Dan kita melihat kalau itu sekam pasti dia jatuh, sedangkan yang beras tidak akan jatuh. Ya, saya percaya melalui COVID-19 ini Tuhan sudah mulai memisahkan kita. Ini tanda-tandalah bahwa kedatangan Yesus akan segera datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan izinkan kita hidup bersama-sama dengan orang dunia, tetapi mari kita masuk ke kamar, atau marilah kita pisahkan diri dengan dunia yang tidak menentu ini. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua dan ayat yang keempat, di sana berkata, Yesus perlindunganku, pertahananku. Kau Yesus sungguh Allahku yang ku percayai. Ayat yang kedua, dengan kepaknya tudungi aku, di bawah sayapnya ku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah perlindungan kita.
Oleh sebab itu kalau Tuhan berkata masuklah ke dalam kamar, ya kita harus tetap berada di rumah, jangan pergi-pergi keluar-keluar kalau tidak perlu Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak perangkap, ada COVID-19. Ya, yang kedua kita melihat apa yang harus apa keharusan bagi kita untuk bertindak selama COVID-19. Yang kedua, Yesaya 26 ayat kedua bagian B, Yesus atau Tuhan berkata, setelah kita masuk dalam rumah, dia katakan tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Jadi jangan hanya masuk rumah, tetapi pintu kita tetap buka, jendela kita tetap buka. Karena itu berbahaya, bisa-bisa virusnya juga masuk. Tetapi Alkitab berkata setelah kita masuk, yang kedua, tutuplah pintu. Untuk apa, saudaraku? Dalam arti tujuannya untuk menambah keintiman. Bukan dengan siapa-siapa, tapi kita intim dengan Tuhan. Tujuan daripada Alkitab Tuhan berkata tutuplah pintu untuk apa? Supaya kita mulai bisa menintrospeksi diri, mulai mengoreksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang selama ini kita berbuat. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa umur kita itu terbatas. Amin. Yang berikut, tutuplah pintu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Supaya tidak lagi memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Apa itu kesenangan dunia? Itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Mengingat hidup kita di dunia ini sama seperti musafir. Hidup kita dunia ini sama seperti transit. Hidup kita dunia ini sama seperti pelancong Bapak Ibu. Hidup kita tidak lama di dunia. Oleh sebab itu marilah kita jangan hanya hidup hanya untuk memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang berikut Bapak Ibu, tutuplah pintu untuk apa? Supaya kita belajar untuk mencukupi diri dengan apa yang ada di rumah. Kalau kita keluar, kita bisa mencari makan apa saja, kita bisa mau apa saja. Tapi kalau sudah di dalam rumah, Bapak Ibu, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada di rumah. Tutuplah pintu artinya sudah kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Ayo suami-suami mulailah berfungsi sebagai imam dalam rumah tangga. Bawalah istrimu, bawalah anakmu, mulai bikin mesbah keluarga. Imam mulai berfungsi, mulai memimpin rumah tangga. Karena gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Bukan gedung. Gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Oleh sebab itu, mari bapak-bapak jadilah imam-imam di dalam rumah. Yang berikut, sudah tutuplah pintu artinya kita belajar untuk hidup bersih. Belajar hidup sehat. Kalau dulu saudara, Bapak Ibu, apa saja yang di tangan langsung masuk di mulut. Tetapi hari-hari kita belajar, tutuplah pintu artinya kita harus membersihkan tangan. Apa saja yang kita pegang, sebelum kita pegang kita cuci tangan. Itu bagus sekali. Tutuplah pintumu dikatakan artinya kita harus belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Karena sewaktu-waktu sangkakala berbunyi, saya percaya orang yang berkenan di hadapan Dia pasti akan bersama-sama dengan Dia. Tutuplah pintu itu artinya kita harus semakin bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita harus semakin sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena berita-berita yang kita dengar di luar semakin mengerikan, semakin menakutkan. Tutuplah pintu artinya karena COVID-19 adalah sebuah makhluk yang kita tidak bisa melihat dengan mata kasat mata kita, tetapi dia ada dan bisa mematikan kita. Tutuplah pintu Bapak Ibu artinya kita harus belajar menguasai diri, hidup di rumah, belajar membahagiakan diri kita, menyenangkan diri kita. Tutuplah pintu artinya kita harus seperti melatih diri kita. Melatih diri kita di rumah, Bapak Ibu sekalian, mulai menikmati apa yang ada di rumah. Kelak nanti setelah kita tidak ada lagi COVID-19, ketika di luar, kita juga bisa mulai mengendalikan diri kita. Karena kita sudah belajar tertib di rumah. Tutuplah pintunya artinya kita karena Tuhan menghendaki kita tenang dan diam. Supaya kita lebih
merasakan kehadiran Tuhan, supaya kita lebih peka Bapak Ibu ya kepada kehadiran Bapa kita di surga. Kalau selama ini kita sibuk sehingga mungkin Bapa berbicara, kita pun tidak tahu, ya Bapa berbicara melalui firman pun kita tidak tahu, tetapi karena kita banyak hari-hari ini di rumah, membuat kita lebih tenang, sehingga gampang Bapak Ibu kita bisa mendengar Bapa kita berbicara kepada kita. Seperti dalam lagu ini, Abba ya Bapa, Abba ya Bapa, Engkau Bapa yang sangat ku cinta. Kasih setiamu dan anugerahmu Bapa sungguh nyata di dalam hidupku. Abba ya Bapa, Engkau Bapa yang sangat ku cinta. Kasih setiamu dan anugerahmu Bapa sungguh nyata di dalam hidupku. Rindu selalu duduk di pangkuanmu, memandang wajahmu oh Bapa. Ku ingin selalu berada di pelukanmu, dibelai dengan kasih sayangmu. Ku rindu selalu duduk di pangkuanmu, memandang wajahmu oh Bapa. Ku ingin selalu berada di pelukanmu, dibelai dengan kasih sayangmu, dibelai dengan kasih sayangmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, apa keharusan bagi kita untuk bertindak selama COVID-19? Yesaya 26 ayat yang ke-20 bagian C. Yang pertama, setelah kita masuk dan tutup pintu. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Bersembunyilah barang sesaat. Bersembunyi artinya lebih lagi, dalam lagi. Kenapa? Cuma sesaat, tidak selamanya kita tetap bersembunyi. Sampai kapan? Sampai amarah itu berlalu. Nah, contoh kita melihat seperti Nuh. Nuh bersembunyi di bahteranya itu. Sehingga kita melihat akhirnya apa? Oleh karena Nuh bersembunyi di bahtera itu, dia, keluarganya, dan seluruh pasang-pasangan segala binatang bernapas di udara, di bumi maupun di bumi diselamatkan. Sedang ternyata Bapak Ibu sekalian bahwa Nuh paling lama mengalami lockdown. Berapa lama? 8 bulan Bapak Ibu. Kita baru Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Ini 8 bulan. Kita melihat contoh yang lain, seperti Elia. Elia bersembunyi di Sungai Kerit karena diancam oleh Isabel, mau dibunuh, saudaraku. Elia bersembunyi di Sungai Kerit, dan kita melihat Tuhan yang menjanjikan pemeliharaan. Tuhan memberi makan dan minum dengan mengirimkan burung gagak kepada Elia. Menyendiri dengan Allah artinya, saudara Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam kamar dan kita mulai bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Kita mulai berbicara kepada diri kita sendiri. Kita mulai berdoa, mulai merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti bangsa Israel dikatakan, mereka bersembunyi, Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan ingin memusnahkan anak sulung di Mesir,
maka mereka masuk dalam rumah dan bersembunyi. Dan ketika mereka bersembunyi, Alkitab berkata, ya, maka anak-anak sulung bangsa Israel itu tidak ada yang binasa. Ya, mereka semuanya diselamatkan. Seperti contohnya kita melihat Rahab bersama keluarga. Ya, ketika Tuhan ingin memusnahkan Yeriko, ya, Rahab dan keluarganya naik di atas loteng dan bersembunyi di sana. Dan ketika Yeriko dihancurkan, Bapak Ibu, ya, Rahab dan keluarganya selamat. Ya, kita melihat bahwa siapa yang mencari tempat persembunyian yang tepat, ya, ia pasti hidup dengan aman, dan Allah yang menjamin pemeliharaan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 keharusan yang perlu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, ya, di saat PSBB yang sedang diterapkan. Bahkan kalau ketangkap, saudaraku, wah, mungkin dihukum, toko yang buka mungkin dikena denda, harus bayar dan sebagainya. Ya, dan oleh sebab itu ada 3 keharusan. Yang pertama, ya, kita harus masuk ke dalam kamar. Amin. Yang kedua, ya, setelah masuk dalam kamar kita harus tutup, ya, pintu kita, ya, setelah kita masuk di dalam kamar itu. Dan setelah kita masuk dan tutup pintu, kita harus bersembunyi barang sesaat yang lamanya. Oleh sebab Bapak Ibu, percayalah, ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya, bahwa, ya, COVID-19 bisa menyerang kita. Kalau kita mempraktekkan ketiga hal ini, saya percaya kita pasti akan terlindung. Yang setuju katakan amin. Ya, karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Dia sobat yang setia. Ya, Dia berjanji untuk memelihara, memenuhi segala keperluan kita. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, Dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Yuk nyanyi sama-sama. Dalam hidupku ada sobat setia. Dalam hidupku ada sobat setia yang selalu besertaku. Waktu ku jatuh, Dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar. Aku tak takut kan jalan yang naik turun, melewati lembah kegelapan, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar, menuntunku di jalan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ketiga hal tuntunan Tuhan buat saudara dan saya pada, ya, saat ini, ya, biarlah kita merenungkan, kita menyimpan dalam hati dan pikiran kita, dan kita mempraktekkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada, ya, sore hari ini kami sudah boleh, ya, berdiam diri sejenak, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami seperti ketika, ya, di dalam perjanjian atau dalam Alkitab, bagaimana Engkau juga melakukan lockdown Tuhan kepada bangsa Israel. Dan biarlah lockdown ini, ya, boleh kami pelajari,
ya apa yang harus kami lakukan Tuhan seperti yang Kau mau. Dan kami percaya Tuhan bahwa kalau bangsa Israel umat pilihan-Mu, akhirnya mereka selamat, terhindar daripada bencana, daripada kebinasan, kematian, daripada kemiskinan. Kami juga yakin dan percaya Engkau, kami akan terjaga, terpelihara, terlindung Tuhan dari segala COVID-19, dari malapetaka, bahkan dari kekurangan kemiskinan kami, karena Engkau Gembala kami yang setia. Terima kasih Tuhan, dari tempat yang tersembunyi ini kami berdoa dengan segenap hati dan jiwa kami yang merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati kami mencari Engkau dan merindukan Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Bapa, seandainya orang fasik dikasihani, ya mereka tidak akan belajar apa yang benar. Mereka akan berbuat curang di negeri di mana ya hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, ya tetapi mereka tidak melihat. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapati malu Bapa. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Engkau menyediakan ya perlindungan bagi kami. Ya, sebab segala yang Kau kerjakan mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan, di dalam kesesakan kami mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa kami mengeluh dalam doa seperti perempuan yang mengandung, ya, yang sedang mengalami sakit bersalin, bergeliat-geliat, mengerang karena sakit beranak. Demikian juga dengan keadaan kami. Ya Tuhan, tetapi kami percaya sebentar lagi Tuhan akan lahir, ya anak keturunan ilahi. Sebentar lagi lewat COVID-19 ini akan terjadi lahir Tuhan, ya generasi Jeremia di akhir zaman. Generasi yang akan mempermuliakan, generasi yang akan menggoncangkan dunia ini Tuhan. Sebentar lagi akan lahir Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kami percaya di balik COVID-19 ini ada jiwa-jiwa akan diselamatkan sebelum Engkau datang untuk yang kedua kali. Karena Engkau mengendaki bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sebentar lagi Tuhan, ya kami umat pilihan-Mu akan jadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Kami akan merebut kekayaan bangsa-bangsa Tuhan. Dan oleh sebab itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan aku melepaskan Tuhan kuasa kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka yang ikut dalam ibadah, yang mendengar doa dan firman ini, biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan keluar Tuhan, ya sebagai pemenang-pemenang. Mereka akan merebut kekayaan bangsa-bangsa. Mereka akan hidup di dalam kelimpahan karena Engkau Allah yang berjanji adalah setia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, mari jemaat yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan aja melalui AC dan sudah tertera ada di depan layar. Dan kita akan masuk di dalam berdoa syafaat ya pada saat hari ini, dan biarlah doa syafaat kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa kami boleh Engkau beri kesempatan untuk membawa persembahan kami ke rumah-Mu Tuhan. Dan hamba mengangkat tangan Tuhan, menghalaukan segala belalang, pengirik, pelompat, pelahap yang mencuri dan menggerogoti segala harta milik. Hamba berdoa Tuhan, Engkau kiranya membukakan jalan-jalan yang baru. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda kepada mereka yang memberi persembahan. Dan kami berdoa Tuhan, ya bagi bangsa negara kami, baik presiden kami, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, Bapak Ibu, camat, dan seluruh sampai bawahan Tuhan.
Kiranya Engkau menjaga, melindungi Tuhan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 ini tidak akan bertambah lagi di Indonesia. Tidak akan bertambah lagi di Indonesia, tapi semakin berkurang Tuhan. Semakin banyak yang disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Engkau juga memberkati Tuhan dokter-dokter, perawat, suster-suster yang merawat orang-orang yang dalam kesakitan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dan lindungi mereka senantiasa Tuhan. Obat-obat yang dimakan dan diminum Engkau memberkati semuanya Tuhan. Mereka yang sedang berobat dengan segala biaya-biaya yang begitu mahal, Engkau Allah yang mencukupi segala keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati Tuhan ya jemaat kami yang berusaha, baik yang dari rumah maupun di toko Tuhan. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah atas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembangunan ya gereja, pembangunan yang sedang berlangsung. Kami memberkati Tuhan, tutup bungkus Tuhan, baik insinyurnya, baik mandor, tukang yang mengerjakannya, sehingga pembangunan ini terus berjalan dengan lancar. Jauhkan mereka Tuhan dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, dengan segala biaya yang diperlukan, biarlah semua tercukupkan dan tersedia Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Bapa, biarlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku melepaskan Tuhan otoritas wibawa, perlindungan, naungan, dan pemeliharaan daripada-Mu turun atas jemaat-Mu, turun atas rumah tangga, keluarga mereka, segala pekerjaan usaha mereka. Kiranya tangan berkuasa memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan, seperti embun setiap pagi turun Tuhan. Demikianlah di mana tanah mereka berpijak menjadi tanah yang subur Tuhan, karena Engkau memberkati. Dan kiranya tangan-Mu yang berkuasa pula menjaga, melindungi, menaungi kami seperti doa Yabes ini, sehingga malapetaka tidak akan menimpa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, shalom, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang.
Ya, biarlah kita tetap terjaga dan terpelihara. Kalau Bapak Ibu punya beban-beban doa, bisa dikirimkan ke kami. Ya, ada nomor teleponnya ya di papan pengumuman ada nomor-nomor telepon. Bapak Ibu bisa mengirimkan semuanya. Kami siap melayani Bapak Ibu semuanya. Terpujilah dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntutmu, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, hijaukan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntutmu, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, hijaukan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya. Tetapi setinggi langit besar kasih setia Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, hijaukan pelanggaran kita bagi orang yang takut kepadanya. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya bagi orang yang takut padanya.